Yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bapak Bambang Satya Permana. Yang saya hormati Lokal Expert Mitra Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Herwin Mopangga. Yang saya hormati para Kepala Kantor Lingkup Kemenq 1 Provinsi Gorontalo, para pejabat administrator Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo, rekan-rekan media, dan seluruh hadirin yang mengikuti via YouTube yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat-Nya kita diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dan bertemu dalam keadaan sehat dalam acara Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter Press Conference Alko Regional Makroekonomi Keuangan dan Moneter Lo Wulandalo periode realisasi sampai dengan 30 April 2026. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan yang baik ini. Sebelum menyampaikan materi Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter, izinkan saya menyampaikan satu bait pantun. Dari Limboto ke Telaga Biru, singgah sejenak membeli kelapa. Lo Wulandalo maju bersatu, APBN hadir untuk kesejahteraan kita. Hadirin sekalian dan teman-teman media, sebelum saya masuk ke materi fiskal dan moneter, saya ingin terlebih dahulu mengajak kita meninjau kembali perkembangan perekonomian global dan nasional hingga saat ini. Ekonomi global terus dihadapkan pada ketidakpastian geopolitik, dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat, dan stance hawkish the Fed. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q1 2026 sukses mencatat angka 5,61%. Angka ini menonjol dan jauh mengungguli rata-rata negara peers di ASEAN maupun G20. Kunci utamanya ada pada konsumsi masyarakat yang tetap stabil dan APBN yang bekerja luar biasa sebagai shock absorber. Intervensi fiskal melalui konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,8% year on year secara efektif mampu menstimulasi roda ekonomi. Lebih dari itu, pertumbuhan impresif ini tidak memicu overheating. Inflasi kita di April 2026 sangat terkendali di level 2,42%. Ini bukti nyata bahwa instrumen kebijakan kita tidak hanya responsif dalam mendorong pertumbuhan, namun juga presisi dalam menjaga stabilitas perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah yang masih sangat mempengaruhi harga komoditas, terutama energi yang tertahan di level tinggi. Kenaikan harga komoditas ini menjadi natural hedge bagi APBN kita di tengah tekanan kenaikan harga minyak. Sekarang kita lihat perkembangan ekonomi Bapak Ibu sekalian. Pada triwulan 1 tahun 2026, ekonomi Provinsi Gorontalo tumbuh kuat sebesar 7,68% year on year dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,61% year on year. Capaian ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan menunjukkan semakin kuatnya aktivitas ekonomi daerah di tengah dinamika perekonomian global dan nasional. Secara triwulanan, pertumbuhan 1,59% Q2Q mengindikasikan terjaganya momentum pertumbuhan sejak akhir tahun 2025. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Gorontalo triwulan 1 2026 terutama didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan serta transportasi dan pergudangan. Meskipun struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan, namun dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhannya ditopang oleh meningkatnya ekspor barang dan jasa serta investasi yang tercermin dari aktivitas konstruksi dan PMTB. Pelaksanaan APBN melalui belanja negara, penyaluran TKD, bantuan sosial, serta pembiayaan KUR dan UMI turut mendukung daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah. Kedepan, prospek ekonomi Gorontalo masih positif, namun perlu diimbangi dengan hilirisasi dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas dan ekstraktif. Pada April 2026, inflasi Gorontalo tetap terkendali dengan inflasi tahunan 2,24% dan bulanan 0,74%.
Kenaikan indeks pada 7 kelompok pengeluaran menjadi penyebab inflasi secara year on year. 3 besar penyumbang andil inflasi pada bulan ini adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,2%, kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,2%, kelompok transportasi sebesar 0,28%. Kedepan, penguatan distribusi pangan dan koordinasi tim pengendali inflasi daerah menjadi kunci menjaga inflasi tetap dalam sasaran nasional. Indeks pembangunan manusia Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 mencapai 72,62 atau meningkat 0,61 poin dibandingkan tahun sebelumnya, menandai kemajuan yang stabil dalam pembangunan manusia dan mempertahankan kategori tinggi. Peningkatan ini ditopang oleh perbaikan pada seluruh dimensi pembentuk IPM, terutama standar hidup layak yang menunjukkan kenaikan pengeluaran real per kapita, serta perbaikan rata-rata lama sekolah. Meskipun demikian, pencapaian agregat ini masih dibayangi oleh ketimpangan antar wilayah yang signifikan, di mana sebagian kabupaten tertinggal relatif lambat dalam meningkatkan indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dari sisi kesejahteraan, tingkat pengangguran terbuka Gorontalo pada November 2025 sebesar 3,17%, menunjukkan perbaikan dibanding November 2025 dan mengindikasikan pasar kerja yang relatif stabil dalam tren pemulihan 5 tahun terakhir, meskipun kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan. Pada Februari 2026, penduduk bekerja pada kegiatan formal sebanyak 256.776 orang atau 39,56%, naik 2,51% dibanding Februari 2025. Pada September 2025, tingkat kemiskinan Gorontalo turun menjadi 12,62%, namun peningkatan kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan tantangan kualitas kesejahteraan yang perlu diwaspadai. Rasio Gini tercatat 0,383, menurun dibanding Maret 2025 dan mencerminkan perbaikan distribusi pengeluaran dalam jangka pendek. Meski demikian, perbaikan ketimpangan harus dicermati secara hati-hati agar benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan, bukan sekedar perlambatan konsumsi kelompok atas. Pada April 2026, NTP Gorontalo meningkat 2,35% menjadi 125,77% akibat kenaikan harga hasil pertanian dibandingkan penurunan biaya yang dibayar petani, terutama pada subsektor tanaman pangan. Nilai tukar nelayan mengalami penurunan sebesar 5,14% menjadi 108,56. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan penurunan yaitu ikan layang, ikan selar, ikan cakalang, dan ikan tuna. Secara umum, kondisi sektor primer Gorontalo masih relatif baik karena NTP dan NTN tetap berada di atas angka 100. Namun pelemahan pada sektor perikanan perlu menjadi perhatian, mengingat kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat pesisir. Kita melangkah ke APBN nasional. APBN sampai dengan April 2026 tetap solid, sehat, dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, menjaga daya beli masyarakat. Pendapatan negara tumbuh kuat, terrealisasi sebesar 29,1% dari target APBN atau sekitar 3.153,6 triliun, mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 13,3% year on year. Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama sejalan dengan kuatnya aktivitas ekonomi. Terjadi akselerasi belanja negara yang signifikan, realisasi sebesar 1.082,8 triliun atau 28,2% dari pagu APBN atau melonjak tajam 34,3%. Akselerasi ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester 1. Posisi defisit tetap terkendali, tercatat sebesar 240,1 triliun atau 0,93% dari PDB. Masih jauh di bawah batas aman dan berada dalam koridor desain APBN 2026.
Defisit keseimbangan primer juga terjaga di angka 28 triliun, menandakan pengelolaan fiskal pemerintah yang tetap prudent di tengah-tengah ekspansi belanja. Reformasi APBN akan terus diperkuat guna memastikan program prioritas berjalan efektif, ruang fiskal tetap terjaga, dan kualitas pengelolaan fiskal semakin optimal. Beralih pada APBN tingkat regional, kinerja APBN Gorontalo sampai dengan 30 April 2026, APBN tetap solid, sehat, dan adaptif. Pada sisi penerimaan tercatat bahwa pendapatan negara mencapai 595,48 miliar atau terrealisasi 37,12% dari target penerimaan dan tumbuh 36,07%. Sementara itu dari sisi belanja telah terrealisasi sebesar 3.198,88 miliar atau terserap sebesar 34,95% dari pagu tahun 2026. Berdasarkan pendapatan dan belanja tersebut, maka diperoleh defisit di APBN Gorontalo sebesar 2.603,4 miliar. Sampai dengan April 2026, pendapatan negara di Gorontalo terrealisasi sebesar 595,48 miliar atau 37,12% dari target, tumbuh 36,07%. Struktur penerimaan masih didominasi oleh pajak sebesar 1,3 triliun atau 81%, dengan kontribusi tertinggi dari pajak lainnya 107,2 miliar, sementara PNBP mencapai 299,68 miliar atau 97,52%. Dengan kontribusi utama pendapatan BLU sebesar 79,51 miliar dan PNBP lainnya sebesar 212,74 miliar. Kinerja ini menunjukkan peningkatan pengelolaan pendapatan terutama pada PNBP yang cukup signifikan di semester 1. Untuk belanja negara sampai dengan April 2026, belanja negara di Gorontalo terrealisasi sebesar 3.198,88 miliar, terkontraksi 1,46%. Struktur belanja masih didominasi transfer ke daerah sebesar 1,98 triliun atau 62%, terutama di dana alokasi umum 1,52 triliun, sementara belanja pemerintah pusat sebesar 1,22 triliun atau realisasi 38%, didominasi oleh belanja pegawai 716,86 miliar. Kinerja ini menunjukkan fungsi fiskal sebagai penopang likuiditas daerah tetap kuat dengan ruang penguatan pada percepatan belanja produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beralih ke kinerja APBD, berdasarkan data SIKRI, realisasi APBD konsolidasi regional Gorontalo hingga April 2026 menunjukkan performa yang stabil dengan total pendapatan daerah mencapai 1,37 triliun atau 19,58% dari target yang masih didominasi oleh dana transfer ke daerah dengan kontribusi sebesar 84,24%. Di sisi pengeluaran, belanja daerah telah terrealisasi sebesar 1.459,17 miliar atau 21,01%, di mana porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 964,65 miliar. Untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan mendorong pembangunan infrastruktur, Pemda dapat memanfaatkan pembiayaan kreatif berupa KPBU atau skema pendanaan yang lain. Upaya pemulihan ekonomi regional tidak terhenti pada stimulus fiskal, namun juga diperkuat dengan dukungan pembiayaan melalui program KUR dan Ultramikro. Penyaluran KUR sampai dengan April 2026 sebesar 208,34 miliar kepada 4.150 debitur. Kabupaten Gorontalo mendominasi penyaluran KUR sebesar 75,37 miliar kepada 1.421 debitur. Terdapat satu sektor yang mendominasi penyaluran KUR di Provinsi Gorontalo, yaitu perdagangan besar dan eceran.
dengan penyaluran sebesar 98,91 miliar atau 47,48% dari keseluruhan penyaluran. Perbedaan yang signifikan terkait jumlah debitur di masing-masing kabupaten kota dipengaruhi oleh jumlah penduduk, peluang usaha atau kemudahan untuk melakukan usaha, serta tingkat produktivitas masyarakat antar daerah. Sementara itu, pembiayaan UMI sampai dengan April 2026 pada Provinsi Gorontalo tersalur sebesar 39,24 miliar kepada 6.042 debitur. Kabupaten Gorontalo mendominasi penyaluran UMI sebesar 13,61 miliar kepada 2.029 debitur, di mana sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi sektor yang mendominasi dengan penyaluran mencapai 97,67% dari keseluruhan penyaluran. Belum optimalnya perkembangan penyaluran UMI diindikasikan karena adanya irisan produk pembiayaan sejenis pada perbankan, yaitu ada KUR Supermikro, belum adanya koperasi sebagai penyalur linkage, dan calon debitur yang tertolak secara sistem pada SIKP yang sebagian besar disebabkan telah menerima pembiayaan lainnya seperti KUR. Selain belanja pemerintah pusat yang mengalir melalui unit vertikal di Gorontalo dan belanja TKD, terdapat belanja APBN yang mengalir langsung dari pusat seperti belanja perlindungan sosial atau Perlinsos yang sampai dengan 30 April 2026 terdapat 3 jenis program bansos yang disalurkan di Provinsi Gorontalo. Ya, ini program Keluarga Harapan atau PKH dengan nilai penyaluran sebesar 98,9 miliar untuk 134.696 KPM. Bantuan sosial tunai dengan nilai penyaluran sebesar 2,36 miliar untuk 3.937 KPM dan bantuan pangan non tunai dengan nilai penyaluran sebesar 122,28 miliar untuk 203.803 KPM. Program makan bergizi gratis merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang terukur dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Di tingkat regional Gorontalo, program ini juga diimplementasikan sebagai upaya nyata dalam menurunkan angka stunting serta meningkatkan konsentrasi belajar siswa di sekolah. Hingga 22 Mei 2026, program ini telah menjangkau 6 kabupaten kota dengan total penerima manfaat mencapai 179.818 jiwa. Keberhasilan distribusi ini didukung oleh operasional 102 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Selain fokus pada sektor pendidikan yang meliputi siswa dan tenaga pendidik, program ini juga menyasar kelompok rentan dengan memberikan bantuan gizi kepada ibu hamil, menyusui, serta balita guna memastikan penguatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh di tingkat regional. Kemudian juga ada koperasi kelurahan atau koperasi desa Merah Putih. Berikut ini kami sampaikan perkembangannya hingga 25 Mei 2026. Secara keseluruhan jumlah desa dan kelurahan tercatat sebanyak 729 dan seluruhnya telah terbentuk koperasi atau mencapai 100%. Ini menunjukkan komitmen penuh dalam mendorong kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Saat ini program telah memasuki tahap pembangunan gerai koperasi sebagai upaya memperkuat operasional dan layanan kepada masyarakat. Hingga saat ini pembangunan telah mencapai 240 unit atau sekitar 33% dari total target. Sementara itu jumlah gerai yang telah selesai dibangun berjumlah 43 gerai yang tersebar di 5 kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo. Percepatan pembangunan gerai ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya melalui penyediaan sarana distribusi, akses pembiayaan, dan penguatan rantai pasok di tingkat desa. Penguatan koperasi ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi lokal, khususnya di sektor perdagangan dan UMKM, serta menjadi bantalan dalam menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, keberadaan gerai koperasi juga berpotensi memperkuat stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di wilayah.
Ke depan, pembangunan gerai akan terus didorong agar koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga aktif secara ekonomi dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa stabilitas ekonomi regional Gorontalo di awal tahun 2026 ini berada pada jalur yang positif, ditandai dengan inflasi yang terkendali di angka 2,24%, serta peningkatan nilai tukar petani yang mencapai 125,77 dan nilai tukar nelayan yang mencapai 108,56. Kinerja APBN regional kita juga menunjukkan ketahanan yang solid dengan realisasi belanja negara mencapai 3,2 triliun atau 34,95% dari pagu yang secara strategis diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung program prioritas seperti makan bergizi gratis yang telah menyentuh lebih dari 170.000 penerima manfaat. Meskipun tantangan ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, yakni sebesar 84,24%, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi fiskal dan moneter guna memastikan APBN tetap menjadi instrumen yang sehat, adaptif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Lohulondalu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang selama ini menjadi partner kami untuk terus memberikan berbagai berita, informasi, dan edukasi terkait pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat secara akurat. Mari kita kawal bersama pembangunan Gorontalo yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Saya tutup dengan pantun. Pergi ke pasar membeli mangga, tak lupa membeli buah rambutan. APBN hadir bukan cuma angka, namun hadir mendorong laju pembangunan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan Bapak Ibu, izin mewakili Kepala Kantor yang sedang melakukan ibadah haji, dan saya perkenalkan Aditya Bagus Pribadi, Kasuki KPP Pratama Gorontalo yang juga menjadi PLH Kepala Seksi PKD. Izin melaporkan update penerimaan pajak di KPP Pratama Gorontalo sampai dengan bulan April 2026. Secara agregat penerimaan pajak di KPP Pratama Gorontalo hingga 30 April 2026 mencapai 314,80 miliar, yang mana ini merupakan 24,14% dari target yang dibebankan di KPP Pratama Gorontalo untuk 2026 sebesar 1,3 triliun. Jika kita breakdown lagi, untuk penerimaan tertinggi dari sektor PPH, kemudian diikuti dengan jenis pajak PPN, PBB, dan pajak lainnya. Nah, jika kita breakdown lagi, dari penerimaan yang sudah kita terima sampai dengan April 2026, yang mencapai 314,80 M ini secara year on year mengalami pertumbuhan sebesar 20,91%, yang mana ini diraih dari pertumbuhan dari jenis pajak PPN yang mencapai 33,14 April, sedangkan untuk di bulan April sendiri untuk PPN mencapai 58,13%, sedangkan untuk PPH pertumbuhannya sampai dengan April mencapai 34,80%. Nah, sedangkan ada dari sektor pajak PBB dan pajak lainnya memang mengalami pertumbuhan yang belum signifikan. Nah, kemudian apabila dilihat dari penerimaan pajak per jenis wajib pajak, sebagian besar didominasi oleh wajib pajak pemungut itu sebesar 144,87 miliar,
kemudian wajib pajak badan 142,55 miliar, dan kemudian wajib pajak orang pribadi sebesar 27 miliar. Nah, kemudian apabila kita breakdown dari wilayah kerja KPP yang terdiri dari 6 wilayah, di mana penerimaan terbesar di 2026 ini berada di Kabupaten Pohuwatu yang mencapai 110 miliar atau 35% dari total penerimaan. Kemudian Kota Gorontalo 88 miliar atau 28% dari penerimaan sampai dengan April. Kemudian ada Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan terakhir adalah Kabupaten Bualemo yang mencapai 8 miliar atau 2,55% dari total penerimaan. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Untuk penerimaan per sektor sampai dengan April 2026, kita bisa lihat di sini bahwa sektor dominan di KPP pertama Gorontalo yaitu di sektor administrasi pemerintahan. Jadi dari jumlah WP yang terdaftar maupun penerimaannya, sektor administrasi pemerintahan sampai saat ini memegang persentase sebesar 43,45%. Nah, atau sebesar 136,80%. Nah, kemudian ada sektor yang tumbuh cukup besar, yaitu perdagangan besar maupun pertambangan dan penggalian. Nah, ini selaras dengan adanya mulainya pertambangan emas ya di Kabupaten Pohuwatu, sehingga pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian ini tumbuhnya sangat signifikan, yaitu sebesar 489% atau sebesar 35,57 miliar gitu. Untuk sektor lainnya cukup merata, dari industri pengolahan, kemudian sektor aktivitas keuangan, pertanian dan real estate, kemudian pengangkutan, angkanya di sekitar kurang lebih 1%. Kemudian sisanya ada di penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, aktivitas kesehatan manusia, dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha yang kontribusinya sekitar kurang lebih 0,5%. Nah, jadi secara agregat bisa saya laporkan bahwa penerimaan 2026 jika dibandingkan dengan penerimaan 2025, kita masih mengalami pertumbuhan yang positif secara year on year, yaitu 20,91%. Oke, mungkin itu yang bisa kami laporkan dari perkembangan penerimaan pajak per sektor sampai dengan bulan April 2026 untuk KPP Pratama Gorontalo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan lanjutkan terkait dengan capaian kinerja di bidang kepabeanan dan cukai di Gorontalo sampai dengan periode April 2026. Yang terkait dengan biaya masuk sampai dengan bulan April, realisasinya adalah sebesar Rp455.000, biaya keluarnya tidak ada, kemudian cukai sebesar Rp145.077.000. Sehingga total penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp145.532.000. Namun di dalam target yang dibebankan kepada Bea Cukai Gorontalo itu periode 2026 tidak ada target penerimaan. Dan kita akan lihat lagi data berikutnya terkait dengan neraca perdagangan. Kalau kita lihat dari selisih neraca perdagangan antara devisa impor dan devisa ekspor, terjadi surplus sebesar Rp279.676.485. Selanjutnya kita akan coba lihat terkait dengan kinerja
ya ekspor, terutama ekspor yang dicatatkan ekspornya melalui KPPBC Gorontalo. Kita lihat untuk periode sampai dengan bulan April, dari sisi jumlah dokumen memang terjadi sedikit penurunan dari jumlah dokumennya. Dari periode sebelumnya 51 dokumen, pada bulan ini itu 42, jumlah dokumennya 42 dokumen. Namun kalau kita lihat dari volume ekspor dan nilai ekspornya, justru terjadi peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jika sebelumnya itu volumenya sebesar 20,56 ribu ton, maka pada periode April itu 43,82 ribu ton. Begitu juga dari sisi devisa. Dari sisi devisa kita melihat juga terjadi peningkatan terkait dengan ekspor. Komoditi yang banyak diekspor melalui Gorontalo, yang pertama itu dari sisi perkebunan ada wood pellet, kemudian dari sisi pertanian ada frozen coconut water, kemudian ada clean coconut oil, dan dari perikanan ada yang paling banyak diekspor adalah tuna segar, kemudian ada fresh king, kemudian ada fresh group fish. Ini adalah komoditi ekspor yang utama. Lalu kemudian kalau kita mau lihat lagi lebih detail terkait dengan kinerja ekspor ini, kita bisa lihat data di grafik berikutnya. Kalau kita mau bagi berdasarkan kelompok ekspor perkebunan dan kehutanan, kita coba bagi, maka akan terlihat perbedaan nanti dengan perkembangan ekspor di sektor perikanan. Di perkebunan kita melihat grafiknya untuk periode Januari sampai April itu terjadi fluktuasi, di mana di bulan Februari dan bulan April itu terjadi jumlah yang cukup signifikan ekspornya dari ekspor produk perkebunan dan kehutanan. Sementara kalau kita lihat dari sektor produk perikanan itu dari Januari sampai April, di periode Maret itu adalah periode terbanyak melakukan ekspor, baik secara nilai ekspor maupun volumenya. Sementara di bulan April ini yang paling besar itu adalah ekspor tuna, kalau kita lihat dari grafik ini. Kalau kita lihat secara year on years, kalau membandingkan dengan data ekspor tahun 2024, 2025, dan 2026 sampai periode April, itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana sampai periode April itu secara volume sudah sampai 120 ribu ton, sementara devisanya sudah sampai di 17,2 juta USD. Ini jumlah yang menunjukkan bahwa kinerja ekspor dari Gorontalo tahun 2026 dibanding dengan di dua tahun sebelumnya terjadi peningkatan. Nah, kemudian kita coba lihat bagaimana kinerja ekspor untuk tahun 2026 ini sampai periode April. Kalau kita lihat ada 3 penerimaan biaya masuk, yang itu adalah dari registrasi IMEI, kemudian ada importasi produk aspal, kemudian ada penerbitan tagihan dari proses impor, yang secara nilai bea masuknya itu total penerimaannya itu sebesar 455 ribu. Namun PPN impor yang berhasil dipungut dalam periode dengan bulan April itu adalah 1.266.324.829 ribu rupiah. Kemudian ada PPH sebesar 280.742.075 rupiah. Sehingga kalau kita melihat dari kinerja impor sampai dengan bulan April, penerimaan negara terutama dari PPN impor dan PPH pasal 22 impor itu lebih kurang 1,5 miliar.
Demikian yang kami sampaikan terkait dengan kinerja kepabeanan dan cukai di Gorontalo sampai dengan periode 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan media, izinkan saya dari KPKN Gorontalo menyampaikan kinerja KPKN Gorontalo terkait dengan kinerja di bidang kekayaan negara, piutang negara, lelang dan penilaian. Bapak Ibu yang saya hormati, nilai PMN yang tercatat pada satuan kerja yang dikelola oleh KPKN Gorontalo ini posisi 30 April 2026 sejumlah kurang atau lebih dari 26,5 triliun rupiah. Bapak Ibu sekalian, nilai ini mengalami penurunan sejumlah 6,51% apabila dibandingkan dengan nilai pada posisi 31 Desember 2025 yang mana pada saat itu nilainya sejumlah 28,3 triliun rupiah. Tentu sebagaimana kami jelaskan pada periode algo sebelumnya bahwa penurunan ini disebabkan adanya transfer pencatatan berupa bendungan dari satuan kerja di Gorontalo kepada satuan kerja PUPR pusat di Jakarta. Bapak sekalian, nilai selama bulan Maret 2026 ke bulan April 2026 ini terdapat kenaikan nilai PMN sebesar 914 juta rupiah, di mana perubahan ini terjadi disebabkan oleh adanya kenaikan pada 48 satker, nilai PMN-nya naik ya, dengan penambahan nilai PMN terbesar ada pada pembangunan satker pembangunan bendungan Gorontalo. Ini naiknya sebesar 24,9 miliar rupiah. Kemudian di sisi lain ini terdapat penurunan nilai pada 10 satker dengan penurunan terbesar terdapat pada satker biro logistik sebesar 2,2 miliar rupiah. Ini karena adanya penghapusan PMN berupa peralatan inventaris pada Polda Gorontalo. Dari nilai PMN 26,5 triliun, Bapak Ibu sekalian, nilai terbesar itu masih pada Satuan Kerja Kementerian PU dan PKP, di mana nilainya per 30 April ini sejumlah 14,8 triliun rupiah lebih. Dan tempat kedua pada Satuan Kerja di bawah Kepolisian Republik Indonesia ini sejumlah 3,1 triliun lebih. Kemudian kalau kita melihat secara jenis BMN-nya, maka PMN kita yang sejumlah 26,5 triliun di Gorontalo ini terbesar berupa jalan irigasi jaringan, yaitu sejumlah 8,9 triliun lebih. Kemudian bangunan gedung instansi vertikal yang ada di Gorontalo ini nilainya sejumlah 8,3 triliun lebih. Kemudian terdapat tanah yang nilainya 2,9 triliun lebih dan ada peralatan mesin gitu, termasuk peralatan yang lain itu nilainya 2,8 triliun lebih. Termasuk aset-aset yang tak berwujud ini juga tercatat dengan baik oleh kami dan oleh Satuan Kerja ini sejumlah 238 juta rupiah. Kemudian Bapak Ibu, itu tadi gambaran terkait dengan nilai BMN dan kondisi BMN-nya apa saja yang ada di Provinsi Gorontalo per April 2026. Kemudian izinkan saya melaporkan terkait dengan kinerja dari sisi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Realisasi piutang negara yang berasal dari aset itu tercapai 36,72%, itu dari target 2026 yang sejumlah 17,6 miliar. Bapak sekalian, realisasi PNBP bulan April ini itu mencapai 2,1 miliar rupiah lebih. Oleh karena itu, tadi sebagaimana saya sampaikan, secara kumulatif sampai dengan April 2026 ini telah mencapai 6,4 miliar rupiah atau 36,7% dari target tahunan.
Realisasi ini naik 17% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Tadi target tahunannya adalah sejumlah 17,6 miliar rupiah. Bapak sekalian, PNBP aset tadi yang tercapai 6,4 miliar sampai dengan bulan April ini terdiri dari pemanfaatan BMN, artinya sewa-sewa BMN kita, dilakukan sewa atas BMN kita, itu sejumlah 5,9 miliar. Artinya ini mendominasi Bapak Ibu sekalian. Sejumlah 91,8% ini berasal dari pemanfaatan BMN. Kemudian yang berasal dari pemindah tanganan BMN atau penjualan BMN yang telah rusak berat itu 527 juta rupiah. Jadi BMN yang rusak berat itu kalau masih ada nilai ekonomis itu harus dijual lelang melalui KPKNL. Dan ini 8% diantaranya sampai dengan bulan April berasal dari proses itu. Kemudian dapat kami laporkan juga terkait realisasi PNBP lelang, ini sampai dengan bulan April 2026, ini mencapai 28,2% dari target di tahun 2026 sejumlah 966 juta rupiah. Realisasi PNBP lelang di bulan April di tahun 2026 ini sebesar 152,4 juta rupiah. Oleh karena itu, apabila dikumulatifkan sampai dengan bulan April, dari mulai Januari sampai April 2026, maka capaiannya sejumlah 273 juta rupiah atau tadi sebesar 28,2% dari target tahunan. Realisasi ini menunjukkan tren positif di mana realisasi ini naik 90,3% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Kemudian kami sampaikan terkait realisasi PNBP yang berasal dari piutang negara. Jadi piutang-piutang pada instansi pemerintah yang macet itu juga pengurusannya kemudian dilakukan oleh kami sesuai ketentuan yang berlaku. Ini dari pengurusan yang telah kami lakukan, maka targetnya telah mencapai 50,03% dari target tahun 2026 yang sejumlah 3 juta rupiah. Jadi ini biaya pengurusan piutang negara ya, biaya administrasi piutang negara yang masuk ke kas negara. Ini besarannya 1% kalau selesainya itu lebih cepat, artinya 3 bulan setelah diserahkan ke kami, atau 10% apabila lewat 3 bulan dari jumlah piutang diserahkan ke kami. Bapak sekalian, secara akumulatif ini sampai dengan April itu telah mencapai 1,5 juta rupiah ya, atau tadi 50%. Kemudian kami laporkan juga perkembangan pokok lelang, salah satu tusi kami terkait dengan pelayanan lelang, tadi BIAT-nya atau PNBP-nya telah kami laporkan. Kami kemudian melaporkan terkait perkembangan pokok lelang, di mana target pokok lelang di tahun 2026 ini sebesar 22 miliar rupiah, dan sampai 30 April capaian yang didapat adalah 5,8 miliar rupiah lebih, atau sejumlah 27% dari target tahunan. Terbesar ini dihasilkan dari lelang perbankan atau pasal 6 UHT, di mana kredit macet di Gorontalo ini dilakukan pelelangan, ini 69%-nya berasal dari situ. Ini tentu juga suatu hal yang positif karena pokok lelang yang dihasilkan kembali ke perbankan untuk kemudian menggerakkan roda ekonomi di Provinsi Gorontalo disalurkan lagi oleh perbankan dalam bentuk kredit ke masyarakat yang memerlukan. Kemudian terbesar kedua ini dikontribusikan dari lelang BMD ya sebesar 19%. Lelang BMD ini lelang barang-barang milik daerah yang hasilnya ini masuk ke kas daerah. Jadi KPKNL juga dalam melaksanakan layanan, tugas dan fungsinya itu memberikan layanan kepada pemerintah daerah untuk lelang-lelang barang milik daerah BMN yang rusak, BMD yang rusak, dan hasilnya diterima oleh Pemda sebagai penerimaan asli daerah. Terbesar ketiga yaitu dari BMN
yang mana hasilnya ini PNBP masuk ke rekening kas umum negara. Kalau yang PMD masuk ke rekening kas umum daerah, maka yang BMN masuk ke rekening kas umum negara, masuk ke rekening Menteri Keuangan. Bapak Ibu sekalian, kontribusi penerimaan negara dan daerah dari jasa lelang ini sebesar 142%. Ini dapat kita breakdown menjadi biaya lelang itu sebesar 273 juta, dan kemudian BPHTB. Jadi setiap transaksi atas lelang-lelang tanah dan bangunan apabila memenuhi batas BPHTB maka akan dikenakan BPHTB, dan ini telah terdapat sejumlah 33,9% yang masuk ke kas daerah sebagai pajak daerah. Kalau tadi lelang BMD-nya pokok lelang yang masuk ke kas daerah sebagai PAD, maka ini ada tambahan BPHTB-nya masuk ke kas daerah juga sebagai pajak daerah terkait dengan transaksi-transaksi yang memenuhi syarat dikenakan BPHTB. Kalau kita breakdown dalam bulan sampai dengan bulan April ini, Pemda mana yang menerima BPHTB itu terdapat 5 Pemda, ya, di mana yang terbesar ini adalah Bone Bolango menerima 11 juta, Pohuwatu menerima 13.500.000 dari transaksi lelang. Kemudian Bone Bolango 11.200.000, dan kemudian Gorontalo, Kabupaten Gorontalo menerima 6 juta, dan Kota Gorontalo 2 juta, kemudian Kabupaten Garut menerima 1 juta. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan lelang memberikan dampak penerimaan dari sisi PAD kalau itu ada lelang BMD, dan kalau itu lelang perbankan itu menggerakkan sektor ekonomi di Gorontalo karena pokok lelang kembali ke perbankan, dan kalau BMN kembali ke disetorkan kas negara, rekening Menteri Keuangan. Namun kalau itu memenuhi syarat transaksi dikenakan BPHTB, maka itu sudah pasti Pemda tingkat 2 yang mendapatkan manfaat lanjutan terkait dengan transaksi-transaksi tadi yang masuk ke perbankan, maka ada dikenakan pajak daerah terkait dengan BPHTB. Kemudian tusi kami yang berikutnya terkait dengan pelayanan penilaian, bahwa KPKNL memberikan layanan penilaian termasuk kepada Pemda. Kami laporkan sampai dengan 30 April kami telah melakukan penilaian terhadap 259 objek penilaian. Kalau kita breakdown, penerima layanan terbesar adalah Pemda. Jadi Pemda mengajukan penilaian kepada kami atas aset-asetnya yang akan tadi dijual melalui lelang atau dimanfaatkan melalui sewa kepada pihak ketiga. Yang hasilnya sama-sama kita ketahui itu adalah untuk penerimaan asli daerah. Jadi besaran sewa dari mana angkanya? PMD itu, maka Pemda bisa meminta bantuan kepada KPKNL untuk menghasilkan nilai sewanya berapa, termasuk nilai yang akan dijual atas ke BMD yang rusak berat berapa, itu bisa diajukan ke KPKNL. Dan ini sudah dilakukan. Oleh karena itu sampai dengan 30 April terbesar adalah dari stakeholder Pemda sebanyak 148 objek penilaian. Kemudian terbesar kedua adalah dari pengelola BMN, artinya dari internal kami sendiri KPKNL atas BMN instansi vertikal yang perlu dilakukan penilaian, maka unit kerja seksi PKN di internal kami melakukan permohonan kepada penilai-penilai di internal kami, dan telah terdapat 66 permohonan objek penilaian atas BMN kita. Yang terbesar ketiga adalah penilaian SPPG. Jadi kita mengetahui Bapak Ibu sekalian bahwa program Astacita salah satunya makan bergizi gratis, itu terdapat SPPG yang ada di Kota Gorontalo, di Provinsi Gorontalo, yang itu juga dilakukan penilaiannya oleh kami KPKNL Gorontalo. Terakhir adalah penilaian diajukan oleh Kejaksaan. Ini terkait dengan barang-barang rampasan yang dirampas oleh negara menjadi milik negara, dan kemudian dilakukan lelang atas barang rampasan tersebut. Atas lelang tersebut, Bapak Ibu sekalian,
penilai kami di KPLK Gorontalo itu telah menghasilkan nilai wajar hasil penilaian sebesar 17,2 miliar rupiah lebih. Dan dari angka tersebut yang telah terrealisasi artinya telah menghasilkan penerimaan baik untuk pusat maupun daerah itu sebesar 646 juta rupiah lebih. Bapak Ibu sekalian, tidak seluruh penilaian menghasilkan rupiah masuk ke kas negara, karena ada penilaian-penilaian seperti SPBG itu adalah bentuknya laporan yang kami sampaikan ke kantor pusat, atau penilaian-penilaian untuk BUMN BUMDes yang mungkin adalah untuk penyertaan modal atau untuk hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan menghasilkan rupiah ke kas negara atau kas daerah. Bapak sekalian, demikian dapat kami laporkan terkait kinerja KPKNL Gorontalo di bidang pengelolaan keuangan negara, BUMN, BUMD, kemudian penilaian, piutang negara, dan lelang. Mudah-mudahan kinerja yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas di Provinsi Gorontalo. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kakanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ibu Ari Suwandani Wiwit Warastuti. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Satuan Kerja jajaran Kemenkeu 1 Provinsi Gorontalo yang juga bertindak sebagai narasumber. Yang saya hormati Bapak Ibu unsur media, hadirin pelaksanaan diseminasi fiskal moneter APBN Lohulondalo untuk realisasi sampai dengan 30 April 2026. Saya sebagai local expert mengambil topik tentang analisis sumber dan kualitas pertumbuhan ekonomi Gorontalo di triwulan pertama tahun 2026. Kita sudah mengetahui dari berbagai media bahwa pertumbuhan ekonomi Gorontalo di triwulan pertama tahun 2026 dari bulan Januari sampai bulan Maret menurut data BPS itu sebesar 7,86%, ya, YoY, pertumbuhan tertinggi di Sulawesi untuk non-nikel. Nah, kalau kita berkaca dari top 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, maka Gorontalo berada di peringkat keempat, hanya berada di bawah Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Akan tetapi, hanya Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat yang mencapai double digit. Di bawah dari itu termasuk Gorontalo hanya 1 digit saja. Nah, angka tersebut ini sangat-sangat positif dan terus mempertahankan momentum, ya, peningkatan pertumbuhan pasca COVID yang dapat kita lihat di slide kedua ini, di mana pada bagian kiri bawah itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari triwulan pertama 2024 sampai triwulan pertama tahun 2026. Angka-angka lain menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Q2Q juga naik 1,59%, kemudian PDRB harga berlaku di triwulan pertama ini sebesar 15,789 triliun. Di slide berikutnya, kita juga perlu mencermati bagaimana struktur PDRB dan pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha, di mana sektor pertanian ini menunjukkan dominasi, ya, sebesar 36,46%, ya. Ini pertanian menunjukkan dominasinya
di hampir seperempat abad usia provinsi ini ya. Ini menunjukkan bahwa ada sinyal transformasi struktural ekonomi yang berjalan relatif lambat. Ini jauh dari potensi yang tersedia. Nah, kita kalau melihat di grafik yang ada, grafik besar di sisi kanan, di mana dari 17 sektor lapangan usaha, ini yang mengalami pertumbuhan tertinggi di triwulan pertama ini adalah pertambangan penggalian, mencapai 31,34%, disusul industri pengolahan sebesar 29,34%, dan sektor transportasi pergudangan sebesar 14,25%. Hal yang menarik adalah kita perlu membandingkan bagaimana sektor pertanian sebagai kontributor terbesar dengan industri pengolahan. Ya, industri pengolahan ini walaupun kontribusinya hanya sebesar 5,54, ini menunjukkan tanda-tanda yang sangat menggembirakan, di mana pertumbuhannya ini sangat cepat, ya, meskipun dari basis yang sangat kecil, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa komoditas unggulan kita seperti jagung, ya, kemudian kelapa dan ikan yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah, ini nilai tambahnya diolah dan dinikmati oleh orang lain atau di daerah lain atau bahkan di negara lain. Sehingga ini menjadi tantangan sekaligus hal-hal yang harus diprioritaskan untuk pembenahan perekonomian, ya, memperbaiki struktur dan juga meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Gorontalo ke depan. Kemudian kita juga mencermati distribusi dan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran di slide berikutnya, di mana konsumsi rumah tangga itu masih menjadi kontributor terbesar mencapai 61,48%, meskipun dengan pertumbuhan yang relatif kecil hanya sebesar 6,81%. Pertumbuhan ini berada di peringkat ketiga di bawah dari ekspor yang sebesar 21,77% dan impor yang sebesar 16,78%. Di slide kelima, kita bisa melihat bagaimana sebaran dari struktur PDRB menurut pengeluaran ini, di mana laju pertumbuhan ini konsumsi rumah tangga tetap sangat-sangat konsisten, baik itu dari sisi nilai, distribusi, maupun pertumbuhannya secara tahun ke tahun, growth year on year, dibandingkan dengan triwulan pertama di tahun 2025. Nah, dengan melihat grafik dan tabel ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Gorontalo belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian produksi lokal, ya. Sebagian dorongan ekspor ini, ya, dan konsumsi masih bocor melalui barang dari luar Gorontalo, ya, apakah itu dari Sulawesi Selatan, Pulau Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Nah, kita perlu lebih memperdalam lagi struktur produksi domestik dan bukan sekedar memperbesar volume ekspor. Di slide berikutnya, kita bisa melihat beberapa indikator dari pertumbuhan ekonomi yang tercipta di Gorontalo. Dari sisi lapangan kerja dan kesejahteraan, kita melihat bahwa proporsi pekerja penuh atau berkisar 35 jam seminggu ini ternyata turun dari 70% menjadi sekitar 62,33%. Artinya bahwa di saat kita mendengarkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,68%, ternyata ada atau diiringi dengan penurunan kualitas pekerjaan.
Yang kedua, pekerja paruh waktu. Ini naik dari 23,10% ya menjadi 29,82%, atau 3 dari 10 orang bekerja di Gorontalo ternyata tidak bekerja secara penuh ya. Banyak dari mereka ini adalah petani musiman ya, pedagang kecil atau buruh harian yang pendapatannya tidak stabil ya, jauh di bawah upah minimum provinsi, dan mereka juga tidak memiliki perlindungan sosial. Nah, banyak juga angka lansia yang oleh karena mereka tidak memiliki perlindungan sosial seperti BPJS ya, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, maka mereka juga dipaksa atau terpaksa untuk tetap bekerja ya, mengambil gaji istilahnya ya, ambil gaji dari pekerjaan-pekerjaan harian meskipun itu jauh di bawah kelayakan. Kemudian yang berikut juga angka 50.953 orang di Gorontalo ini masih dikategorikan sebagai setengah pengangguran ya. Mereka ini bekerja tapi jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu dan mereka masih aktif mencari pekerjaan. Jadi mereka ini masih belum dapat dikategorikan sebagai orang-orang atau rumah tangga yang sejahtera. Ya, mereka ini bekerja tetapi di bawah kapasitas penuh. Ya, dan itu hampir 38% dari seluruh penduduk yang bekerja. Fenomena yang berikut adalah terdapat 56,94% pekerja Gorontalo ini berpendidikan SMP ke bawah. Ya, ini berarti mayoritas tenaga kerja kita ini tidak memiliki bekal pendidikan untuk mengakses pekerjaan formal berkualitas. Mereka terpaksa masuk ke sektor informal, ya, bertani secara subsisten, ya, buruh tani, ya, dan sebagainya, berdagang kecil-kecilan, atau menjadi buruh lepas, ya, tandur, ya, dengan upah yang tidak layak dan tanpa jaminan sosial. Nah, bila kita bertanya apakah ada pengangguran terselubung di Gorontalo, ya jawabannya tegas ada, ya, angkanya 3,17%, ya. Tetapi ini sesungguhnya hanya menangkap permukaan saja, ya. Di bawah dari angka 3,17% ini sesungguhnya ada saya sebut sebagai lautan ketidakpastian kerja yang jauh lebih besar. Nah, ini kemudian menjadi bahan bakar kemiskinan. Jadi bukan pengangguran terbuka, tetapi pekerjaan yang ada tapi tidak mengangkat orang-orang atau rumah tangga ini keluar dari kerentanan. Kemudian ada kenyataan yang lain juga bahwa tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SMK ya, kita itu mencapai 7,67%. Ini jauh lebih tinggi dari lulusan SMA yang hanya 3,83%. Ya. Ini suatu ironi ya, sekaligus tragis ya, saya bisa katakan ya. Karena sesungguhnya SMK ini dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Tetapi lulusannya yang menganggur itu ternyata 2 kali lebih banyak dari lulusan SMA umum. Kemudian fenomena yang kedua adalah tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi ini mencapai 4,79%. Ini lebih tinggi dari rata-rata tingkat pengangguran terbuka keseluruhan yang hanya sebesar 3,17%. Artinya bahwa ternyata semakin tinggi pendidikan orang-orang di Gorontalo ini tidak serta-merta ya memperbesar peluang mereka untuk bekerja. Karena pasar kerja formal di Gorontalo ini terlalu sempit ya, dan tidak berkembang cukup cepat untuk menyerap lulusan perguruan tinggi yang terus bertambah setiap tahun.
Kemudian kita juga perlu mendalami apa sebenarnya akar persoalan dari ketenagakerjaan. Yang pertama adalah mismatch kompetensi, ya. Kurikulum di SMK maupun perguruan tinggi di Gorontalo ini banyak yang belum disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal. Seperti apa itu? Hilirisasi pertanian, ya. Kemudian pertambangan, kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini lulusan-lulusan yang dicetak, ya, seolah-olah, ya, untuk pekerjaan yang belum ada. Sementara pekerjaan yang sudah dibutuhkan, ya, kompetensinya itu belum dimiliki oleh para lulusan. Yang kedua adalah mismatch ekspektasi. Ya. Ini banyak lulusan perguruan tinggi ini mereka menginginkan pekerjaan formal, ya, di sektor pemerintahan atau korporasi besar, sementara lapangan kerja yang tersedia ini justru di sektor informal dan UMKM yang dianggap kurang prestisius. Nah, ini adalah masalah orientasi, ya, bukan masalah kompetensi. Kemudian yang ketiga adalah mismatch ekosistem. Nah, ini juga menjadi refleksi dan otokritik bagi kami di perguruan tinggi, di mana di kota-kota besar, universitas, kemudian industri, dan pemerintah itu terhubung di dalam ekosistem inovasi. Yang ini memberikan ruang bagi lulusan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, di Gorontalo ekosistem ini belum terbentuk. Misalnya, tidak ada kawasan industri yang terintegrasi. Kemudian tidak ada inkubator bisnis yang serius dan tidak ada kemitraan struktural antara perguruan tinggi dengan sektor swasta. Hal-hal inilah yang perlu kita lihat lebih komprehensif, lebih mendalam untuk dicarikan solusi jangka pendek sehingga persoalan pengangguran, ya, pengangguran terbuka, setengah menganggur maupun pengangguran terselubung ini dapat ditangani dengan segera dan menekan tingkat kemiskinan. Dan pada bagian akhir ada 5 poin yang menjadi rekomendasi saya. Yang pertama adalah government spending quality, ya, percepat belanja produktif di semester 1, ya, dan ini juga akan menimbulkan efek domino terhadap pertumbuhan yang bisa diciptakan di triwulan-triwulan berikutnya atau di semester kedua nanti. Kemudian yang kedua adalah perlu kita dorong hilirisasi komoditas unggulan, ya, jagung, ya, untuk menjadi pakan ternak dan produk turunan, kemudian kelapa, ya, menjadi VCO dan minyak kelapa, ya, ikan, ya, untuk cold storage, fillet dan abon dan seterusnya, kemudian komoditas seperti rica, bawang, tomat, ya, ini juga sekaligus sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah dan menekan laju inflasi, khususnya inflasi pangan di daerah. Kemudian yang ketiga perlu diperkuat, dipererat lagi sinergi fiskal moneter, ya, program-program yang diharapkan akan memberikan multiplier efek yang lebih tinggi, ya, seperti penciptaan UMKM, ya, kemudian ketahanan pangan, ya, digitalisasi pasar, ya, konektivitas produksi dan distribusi, ya, ini perlu dipercepat lagi. Kemudian yang keempat, yakni perlu kita bangun dashboard ekonomi daerah, ada sinergi kolaborasi yang lebih erat dan nyata antara Kanwil DJPB, ya, Bank Indonesia, OJK, BPS, ya, Bulog, TPID dan juga Pemda ini untuk pemantauan real time, ya, realisasi belanja, harga pangan strategis, kemudian kredit UMKM, ya, ekspor impor antar daerah untuk memantau bagaimana perkembangan investasi dan serapan tenaga kerja. Nah, ini adalah
variabel atau indikator-indikator ekonomi yang di dalam jangka pendek perlu dipantau untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu berkualitas. Ke depan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita melihat ada proyek-proyek strategis baru seperti hilirisasi ayam unggas ya di Gorontalo Utara dan juga beberapa daerah sekitar. Kemudian sudah beroperasinya proyek emas Pani di Pohuwato yang nantinya akan berkontribusi terhadap pendapatan daerah ya dan juga pendapatan masyarakat para penambang. Kemudian juga PENAS ya, Pekan Nasional KTNA ya, Kontak Tani Nelayan Andalan yang akan berlangsung di Kabupaten Gorontalo. Ini juga menjadi momentum untuk memperkuat UMKM ya, baik itu dari sisi produknya, kemasannya, digital payment dan seterusnya, sehingga kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus di triwulan pertama ini mampu dijaga, terus ditingkatkan di triwulan-triwulan berikutnya yang berjalan beriringan dengan transformasi struktur, menciptakan nilai tambah produk dan memperkuat daya saing wilayah kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.